Ya, happy cuan ya kawan-kawan OPX Traders di hari ini hari keempat ya. Hari keempat dari saham tier 1 kita, alhamdulillah nambah cuan lagi dari VKTR ya. Lumayan sih untuk cuannya ya, karena kemarin ada yang bersabar. Kalau tektokan enak guys cuannya. Kita VKTR dulu ya. Kita VKTR dulu. Nah, kalau di sini kan kita masuk di area sini. Kalau masuk di area sini, pas di sini buang paling pucuk, di area sini juga buang juga paling pucuk. Wah, dua kali double guys cuannya. Tapi karena kita mainnya main swing ya, metodenya 176 sampai sekarang kita hitung ulang guys. 176. Nah, kita di sini masuk ya kemarin ya. Oke. Udah 19% guys. Ini masih lanjut guys. Market makernya berubah ya dari GR, kalau nggak salah kemarin GRYP, ya GR, bukan GRCC ya. Sekarang rotasi jadi AK paling besar guys. Jadi AK mau ngelanjutin sahamnya ke atas seperti itu. Kok gelap banget makanya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut. Di sini ada AK dan CC masih mungkin besok akan koreksi sedikit guys. Nanti lanjutin ke atas lagi, masih panjang guys penantiannya. Aku masuk di area sini kemarin ya untuk info-info kita pertama-tama ya. Oh, ini udah capek guys. Oh, kita bikin kontennya sekalian ya. Sudah 100% ya untuk VKTR. Nanti kita bikin kontennya langsung setelah itu kita bahas kenapa kita bisa dapat saham ini. Seperti itu. Selamat ya untuk kawan-kawan yang udah cuan. Kita update dulu harganya. Di sini all time high-nya 210 ya. All time hacknya 210 guys, kita update dulu 210. Oke. Udah 9% lumayan ya guys. Kita lanjut ke cam ya guys. Sorry. Di sini cam. Nah, cam ini masih dibuang. Lagi-lagi yang ngebanting ini AHA guys. CC malah di sini ngebantingnya. Oke lah, tapi asalkan si AHA yang nyambut guys. Jadi CC bantingan 200 juta, AHA ngambil 200 juta. Oke deh. Lesu ya untuk si cam ini kita hapusin aja untuk minggu depan ya. Berat banget kayaknya si market makernya mau naikin, emang sengaja dia tekan ini. Kenapa ya? Mungkin masih jangkanya masih panjang nih. Mungkin perlu 1 sampai 2 bulan lagi. 1, 2, 3, 4 bulan udah, mungkin setengah tahun ya ngumpulin barangnya. Ya oke lah, nggak apa-apa, kita anggap bukan rezeki aja. Kalau kalian udah masuk di 218 ini, ini kan kita masuk 212 ya. 212. Nah, kalau kalian ambil di sini ya 2% ya, lumayan ya. Keluar pas sudah ngeplus aja kalau nyangkut ya guys. Anggap aja bukan rezeki untuk minggu ini guys. Untuk si cam ya guys. Kita lanjut. Tower. Aha, tower masih koreksi guys. Lagi-lagi buangannya adalah JP. JP besar guys untuk buangannya. Oke, JP nyerah juga di sahamnya. Dia keluar barang banyak. Padahal sudah 5,8 guys. Sian JP bro. Udah menanti dia untuk naikin barangnya. Kita maju dulu sedikit. JP masih nyangkut bro. Ntar kita cek dulu deh. Tower. Kok JP buangnya besar ya? Alah. Tower. Kenapa JP buangannya besar? JP. Nah ini JP. JP masih nyangkut di atas ya.
Oke. Jadi JP masih harga atas, bro. Nggak bisa ini, nggak bisa. Sebenarnya kan JP kan juga ikut naikin sini, jadi JP masih nyangkut. Takutnya JP ini. Oke, oke, oke. Jadi masih ada kemungkinan guys akan dinaikin beberapa hari lagi ya. Enak malam aja deh. Beberapa hari lagi, kenapa? Karena emang skenario nya BK mau ngebuang si JP ini guys. CC masuk, LG TP udah di atas, nggak bakal buangan TP. XL masih optimis banget sih XL guys. JP yang buang akan akhirnya guys. Oke. Jadi emang si BK mau ngambil barangnya JP, kelihatan di hari ini guys. Di hari ini kita cek dulu. Tuh BK ngambil today. Oh enggak. JP buangan besar banget hari ini guys. Belum saatnya guys untuk si tower. Kita lihat aja selanjutnya. Tower 610 ya kemarin ya. Yang tekanan siapa sih? Iya, JP tekanan ini. Cuma dia yang buangan ya. Tanggapin saja deh ini ya. Sudah keluar dari MA soalnya guys. Sebenarnya kan ini udah naik ya. Ini udah keluar MA. Kita lihat aja besok ya. Soalnya nggak ada akumulasi dari BK hari ini guys. Berarti emang sengaja dilempar dia aja ini. Tuh BK nggak ada bermain di area sini guys. Emang sengaja mau dilihatin si BK bahwa dia nggak ngehold barangnya gitu, biar JP buangan. Akhirnya dibuang beneran. Jadi kemungkinan BK besok akan ngenaikin barang. Tapi kita lihat aja ya. Kalau sudah di luar dari area BK akumulasi, ya udah kita cut aja. Kalau sudah lewat sini, cut aja, cut loss aja. Nggak apa-apa 5% guys, yang penting udah cuan ya. Oke, itu dulu. Kita lanjut Suri. Suri menarik nih guys. Jadi ada cerita unik ya. Di Suri ini aku sempat ngemantau full seharian ya. Dari awal buka market dia open langsung dibanting guys. Kelihatan nggak sih kalau kita pakai tracking ya? Nah, tanggal 25 iya dari sini. Nah, dari sini dia langsung banting. Yang kebanting jelas banget sih market makernya guys. Nah, dari sini 25 ya, betul ya. Nah, dari sini 25. Kalian bisa lihat di area sini. Nah, market maker kan si sudah sore. Gua lupa lagi market makernya siapa. Si MG loh. Kok sampai lupa. Nah, kelihatan ya garisnya. Kita hapus dulu deh. Jadi BKAK kontribusi untuk ngebantuin. Sementara itu CC XLPD si retail pada cut loss guys. Nah, kelihatan ya metodenya. Jadi dari sini langsung dibuang guys. Set dibuang, buangannya besar loh bro. Sekitar 2 M loh. Setelah di sini dibuang, dia langsung nambah barang. Jadi di sini kan aku update ya pagi tadi ya. Nah ini pola MG banget nih. MG untuk khusus kasusnya di Suria. Ini polanya MG banget. Nah ini menurutku sudah menunjukkan bahwa MG PD masuknya gitu. Jadi ketika dia dibuang, kemungkinan ada banyak yang buangan di bawah. Ternyata tidak terlalu banyak guys. Nah di sini yang ikut nih si Mirai Aset ya, si YP ya. Nah YP di sini main tuh ke bawah, tap lagi ke bawah, take profit, ke bawah, take profit. Enak banget sih
scalper ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini metodenya bagus banget sih naikin si MG ini. Dia mulus seperti ini, guys. Kenapa aku bilang ini kenaikan yang sempurna? Karena di uh, hari-hari sebelumnya juga kayak ini, guys. Nah, enak kan, mulus kan, set naik, enak banget dia. Nggak ada problematik sama sekali dia. Nah, sama di area sini, tapi di sini ada tekanan ya. Nah, seperti itu kenapa aku suka melihat pergerakannya di sini. Nah, sekarang di hari ini kemungkinan ini akan lanjut, guys. Karena apa? Karena sudah ada kontributor di sini, BKAKKK. Terus yang ngegoreng barang juga si MG ternyata emang bikin market fear aja, percobaan. Siapa tahu ada yang buangan kan di area sini, tapi dia udah pede ketika dinaikin. Oke, udah bagus nih prospeknya, tapi masih tebel, guys. Masih tebel di harga atas. Nah, tapi dari uh, kita lihat ya di sini si Surya tadi ya. Nah, kita ngebacanya di sini, guys. Nah, ketika dia di area sini 129, ini kan tebel nih. Nah, ini aku penasaran kenapa sih nggak ditembus aja gitu. 16.000 brokelnya XL, bro. Jadi yang menahan ini XL, guys. Di atas ini 129, gede banget XL. Itu mau dibilang retail kok gede, guys. XL ya. Tapi aku bencinya itu, ini kan kata Kohengki kan XL pun ada juga si bandar yang nyamar jadi XL. Oke, fine. XL nyamar jadi bandar. Oke, fine. Tapi kenapa setiap kali ada XL saham itu nggak bakal bisa naik gitu? Beberapa kasus yang kita IOTF kemarin XL juga kan paling atas. Kenapa nggak bisa naik? XL-nya kan udah, kalau kita anggap sebesar itu kan seharusnya bandar dong kayak gitu. Tapi nggak bisa naik IOTF, sampai sekarang nggak bisa naik IOTF, guys. Maksudku nggak sedemikian itu gitu. Kalau emang bandar tuh XL tuh gede, guys, 51B. Kalau emang bandar kenapa dia rela rugi, rela cut loss? Nggak mungkin kan, maksud gua. Kalau asumsiku malah ya emang retail aja semuanya. Sebesar itu emang retailnya, guys. Emang semasif itu retailnya Stockbit. Emang sebanyak itu dia uangnya retail Stockbit gitu. Tapi dia nggak ada community yang besar yang bisa naikin barang, yang bisa bikin sahamnya loncat. Kayaknya enggak deh. Belum ketemu aku sampai sekarang kalau XL itu yang ngebandarin suatu saham dan ngeloncatin suatu saham, masih belum bisa aku terima, guys. Kita lihat aja ya ke depannya XL apakah bener itu bakalan jadi bandar. Jujur sih aku masih lihat aja emas, guys. Tuh. Nih emas nih. XL kan paling besar. XL enggak paling besar ya, nomor 3 ya. XL 133M, guys. Mau dibilang bandar XL enggak kan? Ya retail, nggak bisa naikin barang dia. Nah, sekarang untuk Suri yang ngebuang kan XL tuh, yang halangin si barangnya naik. Nah, tapi kalau dari historical, jujur aja seharusnya MJ itu bisa menembus pertahanannya si XL. Sekarang kalau kalian lihat ya, ini kita by data ya, by historical ya. Bisa nggak kita besarin? Oke, aman ya. Nah, oke. Kita bicara value dalam satu hari ya. Kalian lihat. Di hari ini, di tanggal 25 September, itu transaksinya total 34M. Oke, fine. Terus untuk frekuensinya tinggi kan, 33. Ini berarti lebih dari biasanya nih untuk 33.000 ini, sedangkan sebelumnya kan 5.000. Nah,
Di area sini itu transaksi terkecilnya si Suri selama beberapa bulan ke belakang, guys. Di bulan-bulan sebelumnya ya rata-rata di atas 10k, 16, 28. Nah, kalian bisa lihat di area sini. Di area 15, tanggal 15 September ini kenaikannya lumayan besar kan, 34%. Dia transaksinya 62, dua kali lipat dari sekarang, tapi sekarang ini cuma 5% ya tadi naiknya ya. Oke, fine kalau 5%. Berarti tinggal mencari 33 ribu transaksi lagi kan seharusnya kan untuk ngenembusin si saham tadi. Oke. Nah, kita lanjut ya di tanggal 15 tadi. Nah, kalian bisa lihat di hari sebelumnya cukup 14 ribu transaksi itu udah dapat guys 3%, setengahnya dari ini. Oke, terus value-nya itu sama seperti ini. Nah, jadi maksud aku kalau di tanggal 15 ini kan perlunya 139 M kan untuk ngenaikin sahamnya 34%. Oke. Itu udah ngerti kan? Nah, maksud aku di sini kalau di hari ini itu ada sekitar kali 4 dari value-nya di hari ini, mungkin bisa naik si saham itu jadi 10 sampai 15% atau bahkan 24% gitu, guys. Tapi di hari ini mungkin karena emang polanya ya, pola dari MG seperti itu. Kalau kalian lihat ya di area sini, sebelum dia dinaikin di tanggal 15 yang 34% ini, dia sebelumnya ada transaksi besar dulu sekitar 35 M di area sini. Nah, jadi ada kemungkinan emang ini pemanasannya aja buat bandar-bandar atau yang lain itu cut loss atau keluar dari sahamnya. Ini bisa kalian lihat ya, ini fokus ya di 15, tanggal 12 sama 15. Ini kan hari Jumat di tanggal 12, 15 ini hari Senin. Nah, kalian bisa fokus ya di area 12 15. 12 mana? Ini 12, guys. Ini 15. Jadi ada bantingan sebesar ini untuk membuat market fear. Biasa dong, karena apa? Kita tahu MG gimana cara bermainnya dia. Dia suka bantingan, guys. Dia suka bikin market deg-degan gitu. Kita bisa cek tanggal sini ya, di tanggal 15. Tanggal 15. Ya kalau kalau 15 Agustus kan? 15 September ya. Di sini malah nggak ada bantingan sih dari bandarnya. Bentar. Kok beda? Oh, sorry. 15 ya. 12, guys. Sorry. Tanggal 12. Oke, berubah. Nah, kelihatan ya. Nah, sebelumnya bandar ngebanting dulu nih di area sini. Kita nggak tahu siapa yang ngebanting ya. Kok nggak kelihatan ya sini? Oh ya, jelas-jelas ini si MG ya. Nah, MG ngebanting dulu di awal buka market di bawah sini. Terus openannya 108 juga di area sini, guys. Nah, jadi dibanting dulu ke bawah biar market fear baru dinaikin. Itu polanya si bandar MG ya. Kelihatan banget ya polanya ya. Nah, ini kenaikannya nih. MG juga sempat buang di area sini baru naikin kembali lalu dinaikkan seterusnya. Seperti itu pola si MG sebelum dia kenaikan besar ya. Nah, terusnya untuk nggak kelihatan ya. Sorry karena masih belum berubah. Nah, kelihatan kan ya? Jadi dibanting dulu di awal pembukaan market, baru diangkat oleh MG. Di sini MG langsung naikin barang, terus baru dia naikin barangnya pelan-pelan seperti itu untuk pola bandar MG di saham ini, guys. Nah, sekarang ini polanya juga sama di hari sebelum, mungkin besok ya, mungkin besok atau hari Jumat, mungkin besok atau hari Senin ya. Nah, kita lihat lagi untuk grafik kita hari ini. Ini juga kelihatan ya di sini kan buntutnya panjang nih, guys. Seperti ini ya. Nah, di sini juga buntutnya panjang nih, naiknya juga panjang. Sebenarnya jujur kalau MG mau naikin sih bisa sih menurut gua. Bisa banget.
Tapi cenderung kalau kita lihat di hari day-nya, ini cenderung ketika di atas ini MG emang nggak ada nambah barang dan nggak ada juga yang ngebanting kecuali si XL guys. Bantingannya pun kecil cuma 300 juta. Maksudku ya 300 juta dari value yang MG sebelumnya sekitar ratusan 134 M kan ya masih nggak ada apa-apanya gitu kalau mau digas. Nah, berarti emang skenario-nya MJ emang kayak gitu, emang mau diacak-acak dulu sampai si XL cut loss, tapi ketika dia cut loss masuk lagi dong. Masuk lagi dong XL-nya. Nah, tapi enaknya kalau gini ya. eh Kalian kelihatan ya di sini ya. Jadi ketika kita fokus deh biar kalian enak lihatnya ya. CC nah XL. Nah, jadi ketika di atas XL itu cut loss, guys. Ketika di atas ini XL cut loss nih. Set besar dia keluarnya sekitar 400 sampai 500 juta di area sini, terus masuk lagi di area bawah. Support banget XL ini. Nah, ketika di atas ini dia cut loss, di sini masuk lagi guys besar-besaran. Nah, kalau di sini ini mungkin ini polanya bandar umum ya. Jadi mereka itu sengaja buat ngacak-acak market dan ketika di atas itu biar apa? Biar yang XL XL nyangkut itu pada cut loss dulu, lalu yang isiannya itu retail-retail baru guys. Retail baru ini kenapa enak? Lebih enak daripada retail nyangkut karena apa? Karena mereka optimis mau naikin barang. Jadi ketika dinaikin barangnya, mereka pelan-pelan buangannya gitu, nggak langsung langsung di uh, waktu tertentu ini kan kayak gini kan. Nah, 130, 140 di angka 40 biasanya mereka buangan barang gitu. Itu benar-benar ngebebanin. Kalian bisa lihat juga grafiknya sini. Ketika 130 besar 52.000. 140 besar juga 20. Nah, jadi ini yang bikin beban nih, bikin estimasi dari bandar buat ngenaikin barangnya tuh agak sulit gitu. Jadi ya mending ya emang XL baru aja di sini seperti itu. Apakah besok akan benar dinaikin atau emang besok mau set way lagi buat akumulasi ya kita nggak tahu ya guys. Tergantung si bandar sih. Kalau dari isian masih bagus sih. Isiannya MG masih stay dengan jumlah yang sama, nggak ada buangan guys. Jadi menurutku saham ini bener-bener sangat menarik buat kita pantau. Kenapa? Karena MG sudah kelihatan pergerakannya, MG juga sudah kelihatan betapa dia penguasa di saham ini. Kelihatan ya tadi dari gerak-geriknya, dari nurunin sahamnya siapa, naikin barangnya siapa. MG 100% guys, dan lihat sini MG akumulasinya besar. Apakah besok akan dinaikkan? Ya kita lihat aja ya, atau hari Senin sekalian karena di minggu sebelumnya juga hari Senin guys. Seperti itu. Kita lihat aja besok keadaannya. Selamat juga kalau kawan-kawan yang sudah take cuannya 5% ya di area sini. Kita masuk di area sini ya. 5% atau 2%? 6% udah ya 5% ya. Kalau kalian mau ambil sedikit-sedikit ya nggak masalah ya, itu cuan banget ya. Jadi seperti itu, happy cuan dulu untuk kawan yang ngambil, kita tandain dulu ya biar enak gitu kelihatannya. Di 130 ya. 130. Nah, di hari ini kita nanti cek di hari Jumat ya, semoga sampai atau enggak ya, sudahlah ya. Hari Senin berarti kita masukkan ke saham next day. 25% lumayan guys untuk minggu ini. Oke, kita lanjut ke blog, jadi panjang bahasan kita guys. Nah, untuk blog semakin turun guys. Sangat-sangat tidak menarik ya guys. Kenapa? Sebelumnya satu lagi. XL guys. XL bro. 22M dia paling besar di sini. Dia yang ngepush. Maksudku bandar macam apa? Udah ya. Nggak bisa juga. Bahkan CC di sini nggak bisa bergerak guys gara-gara XL buangan. CC juga buangan juga akhirnya. Ya sudah ya. Kita anggap skip dulu untuk si blog guys. Untuk minggu ini nggak menarik sama sekali guys untuk blog.
Emas juga ya Allah, emas. Sedih banget. Tapi ya setidaknya cuan satu kali ya untuk kawan-kawan, selamat untuk yang sudah cuan. Pokoknya jujur ya, aku ditanyain kan kemarin apakah saham emas menarik dan lain-lain. Jujur kalau aku sendiri apapun polanya di saham itu yang dimana aku masih belum menguasai, mending nggak usah guys. Mending lu kalau bisa main bola aja dulu gitu, nggak usah maksa-maksa main tenis. Toh main bola juga asik kan, maksudku. Oke, misalnya main bolanya udah nggak rame ya baru main tenis gitu. Kalau udah saham swing nggak oke atau bantermologi nggak oke, oke kita belajar yang lain gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, ilmu-ilmu kita yang ikut IPO atau backdoor listing dan lain-lain atau ikut FCA dan lain-lain nambah sendiri kan ilmunya. Jadi menurutku kalau bisa maksimalin ilmu sekarang dulu ya nggak masalah. It's worth. Yang penting konsisten guys, nambahin portofolio kita konsisten. Kalau udah ada lebihan mungkin sudah 1 M di kantong kan, ada lebihan sekitar 100 juta ya silakan main IPO gitu, nggak usah maksa. Ujung-ujungnya nyangkut, lu sendiri nggak bisa ngetoleransi ketika nyangkut guys. Maksudnya misalnya kita swing nih, kita estimasi swingnya 1 minggu ya, ketika 1 minggu itu nggak kecapai kita bisa cut loss kan. Nah, kalau kita main IPO, kita nggak tahu estimasi nyangkutnya itu sampai kapan. Dan ketika kita cut loss, kita juga nggak tahu seberapa uh, rendehnya atau seberapa turunnya kita cut loss. Kita harus mempelajari ilmu itu lagi dan seberapa banyak waktu kita yang terbuang hanya untuk mencoba-coba, guys. Sedangkan cuannya udah di depan mata gitu. Jadi panjang lagi pembahasan kita, guys. Kita lanjut ya. Blok sudah, BTPS. Nah, BTPS udah bagus guys. Ini udah kepala kembar ya. Udah mantep banget. Isiannya juga AZ, YO, nggak kaleng-kaleng nih guys. Kelihatan juga OD kan berada di atas nih. OD masih stay di atas. Terus untuk CC ini ada buangan sih di beberapa hari ke belakang. Tapi sebenarnya untuk CC, oke kita BTPS. Nah sekarang, oke BTPS. Lihat dulu nah. Nah sebenarnya kita hapusin dulu ya. CCOD sama apa tadi yang masuk? Ajet mana Ajet guys? Nggak muncul Ajet, kecil banget ya di Ajet ya. KRX OD LG BB Ajet. Nah untuk Ajet ini masuk kan, untuk CC buangan kecil nih di sini. Kenapa dia buang kecil? Kemungkinan ada yang ngetap di sini guys, yang habis cuan di area sini atau di area sini dia take profit di area sini. Tapi untuk isiannya masih bagus si CC ini. Nah, problemnya OD ini kemungkinan dia bukan pemain guys, bukan yang naikin barang. Nah, itu problem guys. Yang kita cari itu siapa yang naikin barang sebenarnya gitu. Dengan CC ini nyangkut terus guys, dia nyangkut di atas sini, jadi aku masih besar di atas sini guys. Nah dia tambahan di area sini pula, jadi masih belum menarik banget buat CC untuk ngenaikin barang guys. Gimana ya enaknya? Kok aja di sini ya? Oh tambahannya baru di sini ya dia. Nah kok aneh banget. Oh Ajet ya, oke sorry. Nah, nggak menarik kan? Jadi emang semua saham di sini itu nyangkutnya di area sini dan ini ada pola sideways, pola dimana bantingan nggak jelas aja sih dari marketnya. Nggak ada sebenarnya yang ngebanting besar di area sini. Ya kan? Emang sengaja nggak ada ngambil barang aja guys. Emang sengaja aja. Ini pola setway-nya mereka ini.
Sekarang itu ada uh, metodenya udah setway selesai nih di area sini kan. Kita lihat untuk JP itu biasanya polanya kayak gini kan. JP bukan market maker nih. Ode nih pemain besarnya. Udah bagus banget sih menurut aku. Nah sisanya siapa pemain utamanya nih, aku masih belum dapat guys. Pemain utama dari XL dan YP kan udah buang, kakak GR. Pemain utamanya ini aku nggak tahu guys. Siapa pemain utamanya naikin nih barang. Kalau dari historical ya benar ade kayaknya CC sih menurutku. Lihat nih, ketajamannya CC nih. Set di area sini, saham kan naik kan di area sini set, lalu dibanting. Kalau di sini naik, saham naik dibanting. CC nih. Nah, kenaikan juga di area sini dibanting. Nah, sisanya apakah CC mau naikin barang lagi? Kalau ngeliat dari polanya CC ini cenderung banget kayaknya bakal ditahan lama gitu oleh si penerima barang. Siapa penerima barang di sini? Si Ajet guys. Ajet hari sebelumnya OD. Nah sebenarnya OD udah bagus banget sih nahanin barang. Nah sekarang dia nggak mau nahanin barang. Sisanya si pemain baru OD XL Ajet. Oke. Nah sekarang polanya itu adalah ketika kita mungkin ya kita akan menunggu si CC ini isian lagi. Ini CC di atas ini adalah CC lama yang sedang berusaha untuk cut loss, belum akumulasi dia. Kita lihat dulu ya. Nah, CC di sini nambahin barang nih. Ini CC baru, guys. Sedangkan CC lama itu buangan. Jadi masih ada sinkronis nih CC baru dan CC lama. Karena CC baru ini baru, guys, untuk masukannya di area sini kita nunggu dulu mungkin sampai 5 sampai 6 M. 5M ya catatanku ya. Bukan nggak ada ya catatannya. 5 M-an mungkin 2 hari 3 hari lagi ya kemungkinan ya. Tapi untuk frekuensinya udah tinggi sih. Apakah nunggu seperti ini dulu tingginya atau sebenarnya seperti ini udah cukup sih. Ya kita lihat aja karena CC yang baru udah masukkan jadi optimis aja untuk kedepannya untuk BTPS toh sudah kebikin juga kan untuk sportnya di area sini guys. Jadi kita bisa ancang-ancang kalau lebih rendah lagi kita keluar aja untuk sementara. Seperti itu polanya BTPS. Kita lanjut guys. Udah berapa menit? Nggak kelihatan ya di sini menitnya. Oke terakhir TLDN guys. Nah TLDN ini masih merah ya di area ini. Hari ini udah selesai nih. Nah biasanya kalau selesai kayak gini itu pertanda bahwa akan diangkat naik guys. Kenapa selesainya? Kita harus jawab pertanyaan itu dulu. TLDN ada tekanan jual atau beli kah? Hari ini itu cenderung buangan bantingan diakumulasi oleh CC yang besar di area sini dan AK guys. Nah untuk transaksinya juga apakah besar kita bisa cek dulu. Biasanya kalau di area sini. Nah jelas ya kalau di sini transaksinya besar guys, lebih besar daripada hari sebelumnya. Dan ini cenderung di net foreign. Nah ini bagus guys. Oke. 500 juta udah jelas banget ya. 500 juta akumulasi bandar. Kita lihat di area sini guys. Di area 3 hari ini ya. 28 Agustus, 29, 1 2 September. Tanggal 1 2 September. Nah, ketika 1 28 29 ini ada akumulasi dari net foreign di area sini guys. Besar kan? 200 juta ya. Nah ketika net foreign masuk besoknya diterbangin. Nah sekarang polanya udah bagus banget guys. 500 juta apakah besok diterbangin? Apakah cukup untuk CC untuk menaikkan saham ini besok hari? Menarik banget untuk kita pantau guys dari historical datanya 3 September ya. Kita cek dulu dari hari dia kenaikan. 3 September itu hari Rabu. Tidak menutup kemungkinan masih hari-hari menarik dia. Tapi sekali lagi besok Jumat guys. Jadi hati-hati aja kalau main besok. Nah, kalau menurut aku polanya main tap reading aja one day hit. Kalian nggak perlu ikut antri ya. Jadi ketika saham ini dinaikkan, ini sudah ada pola HMA-nya ya. Nah, kalau saham ini mental ke atas, kalau bener ini ya, kalau bener ya,
Nah, ini kan polanya pola frekuensi tinggi ya. Kalau benar emang dia mau mantulin ke atas, kalian lihat aja ketika dia udah ngelewatin si area resistennya ini guys. Nah, kalau udah lewat dari sini kan, dari sini aku nambahin dulu ya. Kemarin udah namain, oh, udah ya. 690 ya, betul ya, kita di bawah sini. Oke, masih di area kita penutupan. Kalau sudah lewat sini, akumulasi aja langsung guys. Langsung ambil aja barangnya. Di sini ya sisanya tinggal nunggu aja. Kelihatan kok dari transaksi kalau udah ada pembelian 1000 atau HK-nya sampai 3 bar, udah ikut aja langsung enjoy guys. Seperti itu. Untuk metodenya di saham TLDN kayaknya juga tipis banget untuk isiannya. Yang isian juga di sini CC, bro. TLDN ya, TLDN. Kalau CC ini benernya aku suka guys, dia nggak perlu bantingan buat naikin barang. TLDN. Oke, CC mana CC? Ini. Tuh CC naik di sini guys. Aneh ya, seharusnya kan CC buangan sini tapi dia naik di hari ini. Apakah memang dia ingin ngebangkitkan? Sedangkan AO di sini yang pernah naikin barang juga tinggi guys di area sini. Udah bagus banget sih sebenarnya polanya. Apakah besok atau hari Senin kita lihat aja guys, kita tunggu aja. Sebenarnya udah ini kan saham kita cuma 2 ya yang baru terbang. Tapi yang panas nih udah banyak guys. 1, 2. BTPS tadi panas nggak sih? Enggak ya. 1, 2 aja ya. Nah, lumayan dua saham yang panas nih guys. Kita kasih kuning dulu ya TLDN. Oke. Udah panas nih sebenarnya, tapi ya lumayan ya 25% juga untuk minggu ini. Oke, kita lihat kelanjutannya besok hari, tapi jangan terlalu berharap karena hari Jumat ya guys. Kalau emang dinaikin kan 3%, tapi masih slow-slow HK-annya ya nggak usah ikut ya guys. Kenapa? Karena rawan bantingan kalau hari Jumat. Lumayan 3%, 4% pasti dibanting itu guys. Jadi seperti itu. Kalau emang nggak ada kenaikan ya nggak usah diikutin seperti itu. Toh di sini polanya juga masih kurang keren guys. Di area sini kan masih belum ada penyilangan si MACD-nya. Biasanya kalau ada penyilangan baru dinaikin guys. Seperti itu. Apakah masih kurang pas? Ini kan lumayan panjang nih guys. Nah lihat ya di area sini. Ada setway-nya sekitar 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari guys untuk setway. Apakah di sini perlu 5 hari juga tuh? 2, 3, 4, 5. Ya seperti itu. Jadi polanya di besok kalau ada open gap up siap terbang seperti itu. Karena kan ada open gap up juga ya. Kalau kita tracking aja sekalian ya. Jadi panjang deh 13. Nah, lihat di area sini. Nah, yang naikin sini GR guys. GR CC mana CC? CC buangan guys. Ada GR, ada si XL. Di sini juga ada si, tapi yang naikin sini jelas banget si GR guys. Aku malas bilang XL sih. Jelas-jelas sih ya masa sih. Nah, benar ya. Yang naikin di sini malah si XL guys. Tapi GR kontribusinya besar banget di sini. Ya oke lah XL naikin, oke lah. Oke, jadi seperti itu. Apakah akan diterbangkan besok hari guys? Kita lihat aja untuk pergerakannya di saham TLDN. Sisanya ya kita menunggu minggu depan. Ini udah settle banget. Lumayan untuk bulan ini 25%. Besok terakhir apakah yang akan terjadi? Apakah VKTR lanjut naik lagi guys? Kita lihat aja ya guys, karena akal lumayan besar akumulasi yang terakhir. Jadi seperti itu. Kita lanjut besok dan sampai jumpa kawan-kawan OPX.